Halo guys, balik lagi sama gue di channel Brandon dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin temen. Jadi memang setelah FOMC tadi malam ya, dia memang lebih hawkish, and then market juga merespon juga, akhirnya ada koreksi lagi ya terhadap Bitcoin dan ya pokoknya market kripto lah secara keseluruhan teman-teman. Jadi intinya ya yang saya pribadi dapat perihal FOMC tadi malam. Jadi kemungkinan besar di next meetingnya itu mereka akan menaikkan suku bunga sampai ya mungkin sekitaran 50 basis point atau bisa aja lebih ya. Jadi memang mereka itu dituntut untuk gercep dan lebih tegas gitu, apalagi tingkat inflasi yang terus meningkat. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, The Fed kemungkinan besar akan mengurangi racanya pada next meeting FOMC yang akan berlangsung di sekitar bulan Mei, teman-teman. Jadi sih kurang lebih seperti itulah ya. Intinya memang mereka itu didesak untuk cepet gercep mengambil keputusan yang mungkin lebih agresif ya menanggapi perihal kenaikan ataupun inflasi yang terus meningkat. Ya jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi memang lebih berwaspada lagi, apalagi di bulan Mei. Maybe kita di bulan April ini dikasih napas lagi, masih dikasih napas ya untuk market kripto khususnya, karena memang saya pribadi ngebahas di market kripto, dan mungkin nanti ya di bulan Mei bisa kita mendapati drop lagi gitu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Next, kemarin saya sudah bahas juga untuk Dogecoin, yang nanya-nanyain Dogecoin sudah saya bahas juga ya. Ini adalah kelanjutan untuk update kemarin ya. Jadi kemarin setelah going up, saya memang sudah menyampaikan jangan FOMO ya, terlebih lagi ada FOMC gitu kan subuh. And then kita mendapati memang ada dua target area koreksi yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Setelah dia kena reject di strong resistance jangka pendeknya di sekitar 0,173 dolar. And then ini ada beberapa target koreksinya ya, kemarin sudah saya sampaikan teman-teman, yaitu di sekitaran 0,152 dan di sekitar 0,137 dolar untuk si Dogecoin-nya. So kalau memang di kisaran area sini di sekitar 0,137, 0,138 di area sini dia adanya pemantulan and then mampu break juga terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So potentially dia akan testing kembali ya di area sebelumnya nih di sekitar 0,15 dolar, sekitar area itu yang berpotensi untuk dites dulu oleh si Dogecoin, baru nanti make decision apakah dia mampu breakout lanjut testing di strong resistance-nya atau malah dia terdecline dan ya kita bisa lihat dia bikin range aja atau sideway aja di kisaran 0,138 sampai 0,152 dolar ya. Jadi itu dulu teman-teman untuk terdekat atau jangka pendek untuk si Dogecoin ini ya. Next, ini kita bahas untuk Bitcoin dominance dulu ya. Memang di beberapa video lalu saya sudah mewanti-wanti gitu ya. Di sekitaran 40,9 sampai 41,36% itu ada potensi rebound dari Bitcoin dominance time frame 4 jamnya ini by the way, and then kita mendapati dia rebound ya. Dan sekarang ini udah break terhadap EMA 34 dan 55. Makanya altcoin nggak terlalu bagaimana, malah makin melempem gitu. And then sekarang dia lagi testing dulu. Nah kalau misalkan dia testingnya ini nggak kuat, and then so potentially kita akan drop lagi melihat dia testing kembali di sekitaran 41,36. So kalau misalkan dia breakdown ya cukup baik untuk altcoinnya temen ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran jangka pendeknya. Kalau misalkan dia nggak ada pemantulan lagi di area sini ya kemungkinan dia drop lebih dalam lagi kisaran 40,9%-nya ya. Next, ini untuk Bitcoin secara daily time frame ya, teman-teman. Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini chart kosongan aja. And then kalau misalkan kita lihat ya, dari setelah dia penurunannya, ini kita bisa lihat dari setelah dia penurunannya, and then ini adalah lowest pointnya dia. Oke. Kemudian dia create nih high ya. Kemudian dia create lagi nih higher low dari lowest point sebelumnya. And then dia create atau berhasil membentuk yang namanya higher high dari highest point sebelumnya. And then sekarang ini wajib kita lihat untuk kalau nih ya, kalau misalkan kita pengen si Bitcoin terus melanjutkan penguatannya dulu setidaknya untuk bulan ini sebelum mungkin nanti Mei dia terdrop lagi gitu teman-teman ya, karena kebijakan FOMC dan lain sebagainya maybe ya. Jadi memang potensially yang harus kita lihat, dia masih create potensially yang namanya higher low ya. Jadi uptrend itu kurang lebih seperti ini gambarannya, dia low kemudian create high ya, higher low ya dari lowest point sebelumnya, higher high dari highest point sebelumnya, and then seperti inilah kurang lebih gambarannya seperti anak tangga. Jadi memang ini secara daily time frame potentially masih kemungkinan kita bisa melihat
Nah, dengan catatan dia masih ataupun mampu create yang namanya high low dari lowest point sebelumnya. Ya, tidak boleh di bawah area loss point sebelumnya, berarti nggak boleh di bawah 37.500 dolar, nggak boleh di bawah itu dropnya, teman-teman. Jadi at least dia masih di atas area itu ya. Let's say kalau misalkan kita lihat di sini ya, mungkin ini saya akan tandain dulu. Oke, di sini ada beberapa area support and then resistance di kisaran sini yang sudah saya highlight, teman-teman ya, di sini tuh. Ya, dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya itu di sekitaran 39.700 sampai 41.800 dolar lah, sekitar area itu yang menjadi beberapa kali berhasil menjadi support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin. So, ya at least kurang lebih sampai kisaran itulah ya. Untuk si Bitcoin kita bisa lihat koreksi sebelum nanti kita lihat nih apakah dia malah breakdown. Ya, berarti nggak bisa mempertahankan bullish momentumnya atau uptrendnya dia, atau malah kita melihat dia bounce. Ya, untuk setidaknya testing dulu di high point sebelumnya di sekitaran 48 ribuan dolar. Nah, ketika testing di area situ, kalau dia kuat lanjut, ya udah berarti OTW ke kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar. Kalau dia nggak kuat lanjut untuk going up lewatin 48.000 sampai 48.200, so potentially kita akan mendapati rejection untuk dia lanjut koreksi lebih dalam lagi karena potensi untuk membentuk yang namanya double top secara daily time frame, ya. And then sekarang juga adalah area krusialnya dia sebelum masuk box yang tadi sudah saya tandain. Karena memang sekarang ini posisinya dia lagi testing terhadap EMA 55 atau garis warna merah ini. So, apakah area ini mampu ditahan? Kemudian kita melihat dia rebound, teman-teman, atau malah dia masih melanjutkan koreksi ke box warna hijau yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Ya, let's say di kisaran-kisaran sini, teman-teman. Nah, sekitar area ini. Ya, jadi memang ini adalah dua area krusial untuk si Bitcoin sekarang ini ya. Untuk kita bisa lihat istilahnya toleransi dia koreksi lah ya, atau mempertahankan uptrendnya dia, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, yang harus diperhatikan ya. And then next, ini adalah daily time frame dengan outlook yang beberapa hari lalu sudah saya sampaikan juga ya. Jadi secara overall memang dia sekarang ini sesuai informasi tadi ya, masih sama testing terhadap EMA 55, ada area yang harus dipertahankan ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik garis trend line teman-teman ya, secara outlook yang ini ya, ini kita masih bisa pergunakan untuk area bawah ya, trendline support yang saya ambil dari body to body candle ya, waktu dia mengalami penurunan and then pemantulan. So memang di garis warna biru ini istilahnya tahanannya lah kurang lebih ya, trendline supportnya dari pergerakan si Bitcoin lah ya. Jadi memang kalau misalkan kemarin saya bilang kan dia bermain di sebuah trend channel gitu kan teman-teman. Jadi kalau misalkan dia drop lagi ya adanya masih istilahnya harapan terakhir lah ya, harapan terakhir lah ya. Kalau misalkan kita melihat secara dari outlook yang ini teman-teman, disclaimernya itu ya. Di sini itu di sekitar 39.400-an dolar, sekitar range area itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan sekali untuk si Bitcoin, maybe jangka pendek sampai jangka menengah, khususnya di bulan ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia nggak nyampe bawah sini dan udah rebound, let's say di kisaran ini atau kisaran 41-42 ribu dia udah rebound lagi, yaitu ya udah cukup lumayan bagus lah ya, lebih bagus lagi gitulah ketimbang dia harus drop dulu sampai sini testing baru rebound gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk secara daily bisa diperhatikan beberapa range area support yang sudah saya infokan ke teman-teman sekalian ya. Kemudian ini adalah outlook time frame 4 jamnya. Kemarin ini membentuk seperti bullish pennant teman-teman. And then udah dia breakdown ya, berarti ini udah invalid bullish pennantnya. Ya, ini udah invalid bullish pennantnya. So, next potentially apa nih bro yang bisa kita lihat dari pattern sebelumnya? Yang masih kita bisa pergunakan adalah trendline resistance-nya nih, yang sebelumnya terbentuk nih. Mungkin ini akan saya tebelin dan garis warna merah teman-teman ya. Nah ini ya, ini adalah trendline resistance yang perlu sekali masih bisa kita gunakan lah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Trendline resistance-nya aja yang masih kita bisa pergunakan. And then kurang lebihnya untuk supportnya kita bisa gunakan untuk area support and resistance dari pergerakan sebelumnya aja. Nih teman-teman, sebelumnya area sini ya sekitar 42.500, 43.000 dolar. Ini juga bisa menjadi area support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya secara hourly time frame. So yang harus kita lihat adalah
Kalau di sini ada bounce ya, rebound juga secara RSI time frame 4 jam juga udah extremely oversold juga di sini teman-teman ya. Kalau misalkan di sini adanya rebound, so beberapa hal ataupun resisten yang harus kita perhatikan ya. Ini akan saya tarik aja teman-teman dari swing high-nya dia, terakhir ke swing low-nya dia. So kita mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3 atau sekitar 44.440 dolar. Itu adalah next resistance. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 44.900, dan di retracement 0,6 atau sekitaran 45.500 dolar. Jadi itu adalah beberapa area target resistance terdekat untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Kalau memang di area sini mampu dipertahankan untuk dia setidaknya rebound dulu. Ya bisa diperhatikan untuk beberapa golden ratio itu, and then next pasti di trendline resistance yang warna merah ini. Ya, itu ya harus diperhatikan teman-teman ya. Itu aja sih sekilas untuk secara hourly time frame yang harus diperhatikan teman-teman. Mampu nggak nih dia nge-visit beberapa golden ratio and then testing dulu nih di trendline resistance warna merah ini. Kalau nggak mampu ya dia bakalan breakdown lagi ke bawah. Kalau misalkan dia mampu breakout, so next target seperti 47.000, 48.000, soon or later kita akan lihat dia visit ya atau testing kembali. Disclaimer, kalau pertama dia di sini mampu dipertahankan going up ke beberapa golden ratio dari tarikan Fibo and then mampu breakout terhadap trendline resistannya ini, baru kita bisa lihat dia OTW ke beberapa target resisten yang tadi sudah saya sebutkan untuk dia reach atau setidaknya testing dulu gitu teman-teman. Baru nanti kita lihat ketika dia testing ini pressure seller masih strong atau tidak, atau malah cenderung melemah untuk Bitcoin masih istilahnya dikasih jalan lagi lah untuk masih lanjut going up teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu informasi secara hourly ya, daily ya, yang bisa saya sampaikan secara quick update Doge juga ya. Yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.